Hidup di zaman sekarang rasanya makin penuh tekanannya. Harga kebutuhan naik, kerja serasa nggak ada habisnya, dan media sosial setiap hari menampilkan pencapaian orang lain, rumah impian, mobil baru, liburan mewah. Kadang kita jadi bertanya-tanya, apa aku salah langkah soal uang? Atau kenapa aku terus kerja keras, tapi nggak pernah merasa cukup? Nah, semua keresahan itu ternyata punya akar dalam cara kita memandang dan memperlakukan uang. Dan itulah yang dibahas dengan sangat menarik dalam buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Ini bukan buku keuangan biasa. Ia tidak menawarkan trik cepat jadi kaya, tapi mengajak kita menyelami hal yang lebih penting yaitu psikologi, emosi, dan keputusan kecil yang kita buat setiap hari tentang uang. Berikut beberapa ide kunci yang sangat membekas buat saya, dan mungkin juga bisa bikin kamu mikir ulang soal uang. Bintang 1. Keuangan itu bukan soal seberapa pintar kamu, tapi seberapa sabar dan konsisten kamu. Orang jenius bisa bangkrut kalau dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Sebaliknya, orang biasa-biasa saja bisa membangun kekayaan kalau dia sabar dan disiplin. 2. Kaya itu nggak selalu kelihatan. Seringkali, orang yang terlihat kaya justru menghabiskan semua yang mereka punya. Sementara orang yang benar-benar kaya justru hidup sederhana dan lebih fokus pada kebebasan finansial. 3. Faktor keberuntungan dan risiko itu nyata. Housel bilang, jangan menilai kesuksesan orang hanya dari hasilnya, karena ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan. Fokuslah pada proses, bukan perbandingan. 4. Tujuan utama uang adalah memberi kamu kendali atas waktu dan pilihan. Kebebasan memilih mau kerja di mana, tinggal di mana, atau istirahat kapan itu nilai uang yang sering kita lupakan. Kesimpulannya, The Psychology of Money bukan sekadar buku finansial. Ini buku reflektif tentang bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup, terutama saat berurusan dengan uang, emosi, dan masa depan. Buat saya, ini salah satu buku yang gak cuma dibaca, tapi dirasakan dan diulang. Kalau kamu lagi mencari buku yang bisa mengubah cara kamu melihat uang dan pada akhirnya melihat hidup, buku ini sangat layak dibaca. Click like, comment, and subscribe. Kalau kamu suka konten seperti ini, sampai ketemu di review buku selanjutnya. Salah satu kutipan favorit saya dari buku ini berbunyi, Doing well with money has little to do with how smart you are, and a lot to do with how you behave. Artinya, bukan seberapa cerdas kita, tapi seberapa bijak kita dalam bersikap yang menentukan kondisi keuangan kita. Kalau kamu suka buku seperti The Psychology of Money, berikut beberapa rekomendasi yang bisa kamu baca selanjutnya. Rich Dad Poor Dad oleh Robert Kiyosaki tentang pola pikir keuangan dan perbedaan cara orang kaya first class pekerja dalam memandang uang. Your Money or Your Life oleh Vicky Robin dan Joe Dominguez tentang bagaimana mengubah hubungan kita dengan uang secara total, dari konsumtif ke hidup yang lebih sadar. The Millionaire Next Door oleh Thomas G. Stanley membongkar fakta bahwa para jutawan sejati justru hidup sederhana dan hemat. Setiap buku ini menawarkan sudut pandang unik dan bisa memperkuat pemahaman kamu soal keuangan pribadi.